Baik, di sini kami mencari jurnal tentang proses siklus sel melalui ChatGPT. Nah, jurnal yang saya ambil yaitu adalah jurnal Targeting Cell Cycle Machinery in Cancer, jurnal tahun 2021 dengan indeksnya yang adalah Q1. Di jurnal ini, siklus sel adalah proses yang sangat terkendali yang memungkinkan pertumbuhan sel, duplikasi materi genetik, dan pembelahan sel. Perpindahan dari satu fase siklus sel ke fase berikutnya didorong oleh mesin inti siklus sel yang beroperasi dalam nukleosel. Pada sel normal, aktivasi proses siklus sel dikontrol ketat oleh transkripsi spesifik halus selnya, degradasi protein, serta beberapa protein penghambat CDK. Nah, semua mekanisme ini seringkali mengalami dysregulasi pada kanker manusia yang mengakibatkan aktivasi protein siklus sel yang abnormal. Lesi genetik dalam mesin inti siklus sel yang mengakibatkan hiperaktivasinya berperan kausatif dalam perkembangan sebagian besar jenis tumor. Nah, di penelitian terbaru juga ngungkapin bahwa protein siklus sel itu memainkan peran tambahan dalam perkembangan tumor dengan mempengaruhi tidak hanya pada sel tumor, tetapi juga lingkungan mikronya, misalnya dengan memodulasi respon imun antitumor. Rumusan masalah saya itu bagaimana peran protein siklus sel tidak hanya dalam pembelahan sel, tetapi juga dalam memodulasi lingkungan mikrotumor dan respon imun antitumor. Untuk itu, saya mencari jurnal pembanding, eh, yaitu jurnal dari Precision Oncology, jurnal tahun 2022 dengan indeksnya adalah Q1. Kemudian saya bertanya melalui ChatGPT jawaban dari rumusan masalah saya tersebut berikut. Nah, berdasarkan jawaban dari ChatGPT, jadi inhibitor CDK4/6 atau CDK4/6 itu dikembangkan sebagai terapi kanker berdasarkan potensi sitostatik intrinsik tumornya. Tetapi sejak itu menunjukkan aktivitas yang dalam sebagai agen imunomodulator. Jadi temuan terbaru mengenai aktivitas imunoterapi CDK4/6 memiliki implikasi yang signifikan terhadap kegunaan agen ini sebagai terapi melanoma. Di studi terbaru juga membuktikan bahwa efek imunomodulator CDK4/6 bersifat multifaset dan kompleks. Di antara efek yang paling menonjol, penghambatan CDK4/6 menginduksi pemrograman ulang transkripsi pada sel tumor dan sel imun untuk meningkatkan imunogenisitas sel tumor, mendorong lingkungan mikrotumor yang kaya imun, dan mengubah diferensiasi sel T menjadi fenotipe mirip sel punca yang lebih rentan terhadap penghambatan titik pemeriksaan imun. Namun, dalam beberapa konteks, efek imunomodulator spesifik CDK4/6 dapat mempengaruhi imunitas antitumor. Jadi, inhibitor molekul kecil kinase dependen siklin 4 dan 6 itu awalnya dikembangin sebagai terapi untuk menghambat proliferasi sel tumor, khususnya nargetin jenis sel tumor dengan dua fitur utama. Nah, jadi secara keseluruhan, temuan ini nunjukin bahwa interval pengobatan CDK4/6 yang lebih pendek setidaknya akan cukup untuk memperbaiki fenotipe sel T antitumor dan mempertahankan distribusi subset sel T efektor atau regulatori yang baik dalam tumor. Nah, penghambatan gabungan CDK4/6 dan MAPK atau ERK memang meningkatkan imunitas sel T antitumor pada tikus melalui mekanisme tertentu yang selaras. Dengan efek imunomodulator yang diketahui dari masing-masing agen terapeutik, seperti menginduksi kematian sel tumor imunogenik, meningkatkan memori sel T, dan mengurangi frekuensi trek pada tumor. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih.